Kasus dugaan suap impor kini menyeret nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam dakwaan KPK, miliaran rupiah hingga barang mewah diduga mengalir demi melancarkan barang impor. Apakah ini hanya permainan oknum, atau ada praktik besar di balik sistem impor Indonesia? Kasus dugaan suap pengurusan impor kembali mengguncang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kali ini, nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama ikut terseret dalam surat dakwaan kasus yang menjerat pimpinan Blue River Cargo Group. Meski demikian, pihak Bea Cukai menegaskan tetap menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya tidak akan mengomentari substansi perkara karena kasus sudah masuk tahap persidangan. Kasus ini terungkap dalam surat dakwaan KPK terhadap 3 terdakwa, yaitu John Field, Dedi Kurniawan Sukolo, dan Andri. Dalam dakwaan disebutkan, pada Juli 2025 terjadi pertemuan di Hotel Borobudur yang dihadiri sejumlah pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo. Nama Jaka Budi Utama tercantum bersama beberapa pejabat lainnya. Namun jaksa KPK tidak menguraikan adanya dugaan penerimaan uang atau fasilitas oleh Jaka dalam perkara tersebut. Fokus dakwaan justru lebih banyak mengarah pada dugaan suap kepada sejumlah pejabat Bea Cukai lain. Jaksa menduga para terdakwa memberikan uang hingga 61,3 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura, ditambah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai hampir 2 miliar rupiah. Tujuannya diduga untuk memperlancar proses pengeluaran barang impor milik Blue River Cargo Group. Tak hanya soal uang, kasus ini juga membuka dugaan permainan dalam sistem pengawasan impor. Dalam dakwaan disebut adanya dugaan pengondisian, rule set targeting, yaitu pengaturan sistem pemeriksaan impor berdasarkan data internal Bea Cukai agar risiko pemeriksaan menjadi lebih rendah. Jika benar terjadi, praktik ini dinilai sangat serius karena menyangkut integritas sistem pengawasan impor nasional. Selain uang tunai, fasilitas yang diduga diberikan meliputi hiburan mewah, jam tangan merek Tag Heuer, hingga 1 unit mobil Mazda CX-5. Kasus ini pun langsung menjadi sorotan publik karena menyeret institusi strategis yang selama ini menjadi garda depan pengawasan barang masuk ke Indonesia. Sementara itu, Jaka Budi Utama sendiri diketahui baru menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai sejak Mei 2025. Sebelumnya, ia memiliki karir panjang di dunia militer dan intelijen, termasuk pernah menjabat di Kementerian Pertahanan hingga Badan Intelijen Negara. Kini publik menunggu, apakah persidangan ini akan membuka jaringan permainan impor yang lebih besar? Atau justru hanya berhenti pada beberapa nama yang muncul di dakwaan? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.